Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Salihah, NIM 1905-3014, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi. Nah, mata kuliah ini dibimbing oleh Ibu Rita Syafian. Nah, pada video kali ini saya akan membahas jawaban UTS Strategi Pembelajaran Ekonomi yang berjumlah 5 soal. Nah, langsung saja kita masuk pada soal pertama. Nah, soal pertama ini adalah tentang penjelasan konsep-konsep dalam strategi pembelajaran ekonomi dan pelaksanaannya. Yang pertama adalah mengenai strategi. Nah, strategi ini adalah meliputi tentang gagasan atau cara dalam melaksanakan aktivitas dalam pembelajaran. Yang kedua ada strategi pembelajaran. Nah, sesuai dengan pengertian tadi, yakni tentang strategi yang berkaitan dengan sebuah gagasan. Nah, dikaitkan dengan pembelajaran artinya sebuah gagasan atau ide yang dilaksanakan untuk pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini seperti strategi pembelajaran ekonomi yang memiliki strategi pembelajaran yang memiliki kurikulum seperti kurikulum KTSP, kurikulum 13 contohnya. Nah, selanjutnya ada pengertian pendekatan. Nah, pendekatan ini diartikan juga sebagai titik atau tolak ukur dalam melaksanakan suatu hal. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, metode disamakan juga dengan cara sistematis dalam melaksanakan suatu pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini berkaitan dengan bagaimana cara pembelajaran itu dijelaskan oleh pengajar. Contoh dari metode pembelajaran ini adalah metode ceramah, metode diskusi, metode latihan, dan metode pembelajaran yang diterapkan oleh pengajar lainnya. Selanjutnya ada tentang teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran ini berkaitan dengan cara guru dalam mengimplementasikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Nah, penerapannya dalam pembelajaran ada seperti teknik pembelajaran yang berbasis masalah atau based learning, teknik pembelajaran berbasis project atau proyek, dan teknik pembelajaran lainnya. Selanjutnya ada taktik pembelajaran. Nah, taktik pembelajaran ini lebih kepada individual seorang pengajar dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Nah, contoh dari taktik ini adalah bagaimana seorang guru memiliki selera humor dalam menjelaskan materi pembelajaran. Nah, ada juga guru yang hanya berfokus pada materi tanpa memiliki rasa humor. Nah, dapat disimpulkan bahwa taktik pembelajaran ini lebih kepada individual dari seorang tenaga didik atau guru dalam menjelaskan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini merupakan gabungan dari indikator-indikator yang telah dijelaskan tadi, seperti strategi, teknik, taktik, metode dalam pembelajaran. Nah, pada dasarnya, model pembelajaran ini berkaitan dengan bagaimana siswa mengajarkan sebuah materi pembelajaran yang disajikan dari awal hingga akhir pembelajaran, dan bagaimana siswa itu paham akan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya. Nah, kita langsung masuk ke soal kedua. Nah, soal kedua yang berbunyi, jelaskanlah maksud dari pendekatan scientific learning dan pilihlah salah satu materi yang sesuai dengan keahlian dan buatlah pengimplementasian dari metode tersebut. Nah, sebelum itu kita masuk dulu pada pengertian metode scientific learning ini. Scientific learning ini atau scientific approach ini lebih kepada bagaimana siswa menerapkan kaidah-kaidah keilmuan seperti mengumpulkan data, eksperimen, mengkaji, dan melakukan eksperimen dari data yang telah dikumpulkan, menyimpulkannya, lalu membuat sebuah kesimpulan dan mengkomunikasikannya. Nah, contoh pengimplementasian scientific approach ini dalam keahlian saya adalah sebuah mata kuliah dari analisis laporan keuangan. Nah,
dalam analisis laporan keuangan ini, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan data terlebih dahulu seperti data keuangan sebuah perusahaan. Nah, data keuangan perusahaan ini bisa didapatkan secara langsung maupun dari situs resmi yang telah ditentukan oleh pemerintahan begitu. Nah, setelah data itu dikumpulkan, lalu data itu dikaji atau dilihat dulu bagaimana kelengkapan data tersebut. Apakah laporan keuangannya sudah lengkap dan laporan lainnya. Nah, dalam analisis laporan keuangan ini, tahapan analisis ini sesuai dengan kaidah keilmuan tadi, yakni adanya pengkajian, penganalisisan yang sesuai dengan rumus-rumus yang telah ditetapkan, lalu menyimpulkannya dan mengkomunikasikannya. Nah, dalam tahap pengkomunikasian ini kita melihat dari kesimpulan tadi, apakah perusahaan tersebut dalam kondisi sehat keuangannya atau apa sih yang harus diperbaiki dari perusahaan tentang laporan keuangan yang telah kita analisis. Nah, kita langsung masuk ke soal ketiga, yakni tentang pendekatan pembelajaran dan pengimplementasiannya dalam materi atau keahlian dari mata kuliah saya. Nah, ada beberapa pendekatan pembelajaran. Langsung saja, ini yang pertama pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan kontekstual ini lebih menekankan pada bagaimana pengajar mengkaitkan materi yang diajarkannya kepada siswa dan lalu siswa itu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya ada metode deduktif. Nah, metode deduktif ini lebih kepada menyimpulkan sebuah pembelajaran itu dari hal yang umum ke sesuatu yang khusus. Selanjutnya ada metode induktif. Nah, metode induktif ini diberikan dari metode deduktif tadi, yakni menyimpulkan dari khusus ke umum. Nah, selanjutnya ada pendekatan konsep. Nah, pendekatan konsep ini lebih kepada menekankan bagaimana pemahaman konsep oleh peserta didik sehingga peserta didik tidak menemukan kesalahan konsep atau miskonsepsi dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada pendekatan proses. Nah, pendekatan proses ini lebih menekankan kepada proses. Siswa diarahkan untuk memahami proses terlebih dahulu, baru melaksanakan pembelajaran gitu. Melihat dulu bagaimana proses-proses yang dilalui. Selanjutnya ada pendekatan ekspositori. Nah, pendekatan ekspositori ini lebih menekankan pada kesiapan atau yang lebih berpusat pada gurunya. Berarti guru atau pengajar mempersiapkan materi terlebih dahulu baru menanyakan kepada siswa. Nah, di sini guru lebih aktif dan siswanya cenderung pasif. Nah, selanjutnya ada pendekatan heuristik. Pendekatan heuristik ini lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam pembelajaran. Di sini siswa lebih aktif dan sedangkan guru sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya ada pendekatan kecerdasan atau multiple intelligence. Multiple intelligence ini ada seorang ahli yang bernama Howard Gardner yang mengemukakan tentang multiple intelligence ini. Multiple intelligence ini lebih menekankan pada menghasilkan produk dalam satu settingan dalam situasi nyata. Nah, contoh dari multiple intelligence ini adalah bagaimana kecerdasan linguistik seperti kecerdasan bahasa, kecerdasan matematis berhubungan dengan kecerdasan hitung-menghitung, kecerdasan musikal yang menekankan pada pengetahuan tentang musik. Nah, pengimplementasian dari pendekatan pembelajaran yang telah diajarkan tadi itu akan kaitannya tentang materi mata kuliah saya yakni saya yang dengan mata kuliah perpajakan. Nah, mata kuliah perpajakan ini lebih menekankan pada pendekatan konsep. Nah, kenapa? Karena pada perpajakan ini lebih menekankan atau berpusat pada konsep-konsep dalam aturan-aturan yang telah berlaku seperti tarif pajak yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Maka dari itu dalam pajak ini
lebih menekankan atau membangun konsep terlebih dahulu baru dipraktikkan. Karena dalam perpajakan ini terdapat aturan-aturan baru, maka dari itu kita harus mengetahui bagaimana aturan baru tersebut lalu mengimplementasikannya pada penghitungan pajak nanti. Nah, kita masuk pada soal keempat. Nah, soal keempat ini berkaitan dengan pendekatan pembelajaran yang bagus diterapkan pada masa pandemi sekarang. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa-apa saja jenis-jenis dari metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini terdapat 4 metode. Yang pertama ada metode pembelajaran ceramah. Nah, metode pembelajaran ceramah ini disebut juga dengan metode tradisional. Nah, kenapa? Karena metode ini sudah ada sejak adanya pendidikan gitu. Nah, maksudnya adalah metode ceramah ini lebih pada guru lebih aktif di sini. Guru menyajikan materi dan menyiapkan materi, sedangkan siswa bersifat pasif. Nah, kenapa disebut tradisional? Karena sudah lama diterapkan gitu. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, problem based learning ini merupakan pembelajaran berbasis masalah. Siswa akan disajikan berbagai masalah dan kemudian dibentuk sebuah tim ataupun kelompok, lalu mencari sebuah pengkajian dari masalah tersebut, mencari solusi untuk masalah tersebut, dan setelah itu ada tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi dalam problem based learning ini, guru akan mengevaluasi apa-apa saja kekurangan atau hal yang harus ditambahkan oleh siswa tentang solusi tersebut. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran discovery learning. Nah, discovery learning ini lebih menekankan pada siswanya. Maksudnya apa? Seperti ini. Dalam sebuah materi pembelajaran, siswa mencari terlebih dahulu apa pengertian dari pembelajaran tersebut. Nah, di sini siswa mencari tahu terlebih dahulu terkait materi pembelajaran yang disajikan. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran project atau project based learning. Metode pembelajaran berbasis proyek. Nah, siswa akan diberikan proyek dalam pembelajaran oleh guru. Maka dari itu, dalam sebuah proyek ini akan dibagikan sebuah tim untuk membuat sebuah proyek dalam pembelajaran. Nah, proyek ini disebut juga dengan media atau media pantara dalam pembelajaran. Melalui proyek tersebut, siswa akan mengetahui bagaimana arah dari pembelajaran itu. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaannya. Apa sih metode pembelajaran yang cocok diterapkan pada masa pandemi sekarang? Nah, menurut pendapat saya, metode pembelajaran yang cocok diterapkan pada masa pandemi sekarang adalah metode pembelajaran based learning atau problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Nah, kenapa? Karena dalam problem based learning ini siswa akan diberikan suatu permasalahan. Lalu siswa akan mencari tahu bagaimana inti permasalahan tersebut, bagaimana cara menyelesaikannya, lalu dievaluasi. Nah, dalam evaluasi ini kayak guru berperan penting gitu. Bagaimana solusi tersebut apakah telah sesuai ataupun hal-hal yang harus diperbaiki untuk perbaikan masalah tersebut. Hal ini cocok diterapkan pada masa pandemi sekarang. Nah, pada masa ini siswa dapat belajar melalui apa saja. Nah, dapat melalui media internet seperti media atau link-link yang telah benar ataupun yang telah diverifikasi dan dari sumber-sumber seperti YouTube dan media pembelajaran yang lainnya, yang tentunya akan menambah pengetahuan siswa. Nah, selanjutnya ada kita langsung masuk ke soal kelima ini tentang kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran berbasis daring. Nah, sebelumnya kita masuk ke apa sih pembelajaran daring ini. Nah, pembelajaran daring ini seperti kita laksanakan pada saat pandemi melanda Indonesia. Nah, sebelum itu, teman-teman, apa sih daring?
daring itu artinya dalam jaringan gitu. Kita belajar melewati sebuah media seperti media Zoom ataupun media lainnya. Nah, apa sih dalam penerapan pembelajaran tersebut tentu ada sebuah kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari pembelajaran daring ini adalah kita akan lebih mengetahui bagaimana penggunaan teknologi. Nah, sama-sama kita ketahui bagaimana pembelajaran secara daring ini, kita akan beralih kepada pembelajaran seperti Zoom. Nah, sebelumnya kita tidak kurang tahu bagaimana mengoperasikan Zoom ini. Nah, setelah belajar daring ini, kita akan dibiasakan untuk pembelajaran dengan berbasis teknologi ini. Nah, selanjutnya kelebihan dari pembelajaran daring ini adalah keefektifannya. Nah, kenapa? Nah, dalam pembelajaran daring ini kita tidak dituntut untuk hadir langsung ke tempat pembelajaran. Nah, di mana saja selama kondisi di tempat itu kondusif, sehingga disebut juga dengan efektif dalam waktu dan juga tempatnya. Nah, selanjutnya kelebihan dari metode daring ini adalah kita dapat tidak tergantung kepada guru dalam materi pembelajaran. Nah, kenapa seperti itu? Nah, dalam daring ini tentu kita pembelajaran juga dijelaskan oleh guru, dan juga kita dapat menambah pengetahuan dari internet, situs-situs resmi lainnya. Nah, selanjutnya kelebihan dari metode daring ini adalah tumbuhnya kesadaran bahwa penggunaan seperti HP ataupun laptop yang kita punya sekarang itu tidak hanya untuk main-main saja, tetapi bisa digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif tadi, seperti pembelajaran yang dapat kita akses di mana saja gitu. Nah, contohnya itu adalah kita dapat ikut seminar-seminar yang tentu biayanya lebih mahal jika kita datang langsung. Nah, melewati Zoom ini biasanya harganya lebih murah, maka dari itu kita dapat meluaskan pengetahuan kita dengan mengikuti seminar-seminar dari media online ini, dan juga harganya terjangkau sehingga menambah pengetahuan kita juga. Nah, di samping kelebihan tadi juga ada terdapat kekurangan. Nah, kekurangan dari pembelajaran dari ini adalah yang pertama, kontrol terhadap siswa tidak terlalu efektif. Nah, apa? Nah, dalam pembelajaran daring ini sulit untuk mengontrol siswa mana yang lebih aktif ataupun fokus dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada kendala jaringan. Nah, tidak semua siswa di rumahnya itu memiliki jaringan yang cepat ataupun lancar begitu, sehingga dalam pembelajaran ini juga terdapat kendala jaringan, sehingga pemahaman dalam materi pembelajaran juga agak sulit begitu. Nah, selanjutnya kekurangan dari pembelajaran daring ini adalah sinyal ataupun koneksi tadi. Nah, selanjutnya ada akses. Nah, kenapa akses? Nah, akses ini juga berkaitan dengan sinyal tadi, juga berkaitan dengan sarana dan prasarana seperti laptop ataupun HP untuk menunjang pembelajaran berbasis daring ini. Nah, selanjutnya ada gangguan konsentrasi. Nah, sama-sama kita ketahui bahwasannya pembelajaran daring ini dapat dilaksanakan dimanapun dan kapanpun, sehingga apabila kita melaksanakan pembelajaran di situasi yang tidak kondusif, maka akan menyulitkan kita dalam berkonsentrasi pemahaman pembelajaran. Maksudnya ada dari segi finansial. Nah, dari segi finansial ini juga kita golongkan dalam kelemahan. Kenapa? Dalam mendukung pembelajaran dari ini juga didukung oleh beberapa fasilitas seperti fasilitas laptop, juga tadi ada HP. Nah, maka dari itu selanjutnya adalah dari segi kelemahan itu ada kesehatan mata. Nah, apabila mata ini terlalu lama melihat desktop juga akan berpengaruh pada kesehatan mata kita gitu. Nah, maka dari itu
Itulah kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring. Dalam situasi sulit maupun kondisinya, kita harus tetap belajar dan memahami bagaimana pembelajaran itu. Kita harus tetap fokus dan memahami situasi dan kondisi kita. Tidak boleh memaksakan kondisi harus ini harus itu. Kita harus menjalaninya dengan baik dan juga tidak mengeluh. Nah, itulah pembahasan seputar soal ujian tengah semester 1 pembelajaran ekonomi. Nah, mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.